杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Di bawah desakan ketiga wanita itu, efek dari 5 segel naga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun kekuatan Ling San tidak rendah, dan kedua saudara keluarga Hu bahkan lebih kuat. Dan mereka bersama-sama menggunakan harta rahasia sekte harta karun. Sehingga kekuatan yang ditampilkan harta rahasia tersebut lebih kuat dari ketika murid sekte harta karun. Segera 5 naga muncul di udara, kemudian sinar cahaya putih keluar dari mulut mereka dan langsung menyinari jiwa roh jahat yang membuat jiwa roh jahat terikat di tempatnya lagi. Saat mengetahui bahwa segel 5 naga tidak dapat menahannya lama-lama, Yang Ke mengambil tindakan tanpa ampun. Kemudian dia mendorong kedua telapak tangan. Kemudian harimau putih dan banteng suci terbang ke arah satu sama lain. Sementara harimau mengaum dan banteng melenguh. Dua jiwa binatang yang terdiri dari energi yang sejati sedikit ganas. Dengan memegang pedang di satu tangan, Yang Ke menebas dengan keras dan tangan lainnya mendorong 3 tumpukan ledakan Yan-Yang. Sekarang Yang Ke berusaha mati-matian untuk melawan jiwa roh jahat. Bahkan serangan jiwa yang diluncurkannya diabaikan. Yang membuat semua orang kaget saat melihatnya, karena metode pertarungan ini sangat kejam. Sehingga membuat orang merasa Yang Ke dengan putus asa ingin mati bersama musuh. Pada saat yang sama, tubuh jiwa roh jahat meredup dengan cepat, tetapi keterampilan jiwa dewa yang ditampilkannya juga dapat dilihat dengan mata telanjang, dan itu mengalir ke dalam pikiran Yang Ke satu demi satu tanpa akhir. Adapun alasan mengapa pejuang alam Yuan sejati tidak berdaya ketika mereka menghadapi roh jiwa jahat adalah karena mereka tidak dapat bertahan melawan keterampilan jiwa dewa. Bahkan Master Alam Gerakan Abadi, mereka harus menghindari serangan ini. Jadi jiwa roh jahat selalu menjadi keberadaan yang sangat merepotkan di gua jahat ganas. Namun, jika serangan jiwanya bisa diabaikan, dia akan lebih kuat dari roh jahat biasa. Sekarang rasa sakit di benak Yang Ke menjadi semakin intens, sehingga pembuluh darah di dahi Yang Ke terlihat, tetapi tangannya tidak berhenti sama sekali. Bahkan di tengah lolongan tajam jiwa roh jahat, Yang Ke terus-menerus menghancurkan tubuhnya, sehingga orang tua di sana melihatnya. Matanya yang berkilau itu juga sedikit bergetar. Jelas dia tidak menyangka bahwa Yang Ke begitu kuat, meskipun pemuda ini hanya berada di alam Yuan sejati tingkat kelima. Tetapi dia menunjukkan kekuatan tempur lebih dari yang dia bayangkan. Jika dia terus seperti ini, dia benar-benar bisa membunuh roh jahat itu. Bahkan tidak akan butuh waktu lama untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu juga diam-diam mengalihkan perhatiannya ke sana. Benar saja, setelah pertarungan sengit dalam waktu setengah batang dupa, jiwa roh jahat itu melolong dan tubuhnya berubah menjadi titik-titik ungu sebelum roboh dan menghilang. Melihat Yang Ke begitu kuat, semua orang di lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Harta Karun menghela nafas lega tanpa sadar. Bahkan saudara keluarga Hu menutup mulut mereka karena terkejut, sehingga mata mereka gemetar. Namun tempat di mana jiwa dan roh jahat menghilang, segumpal besar asal roh jahat yang putih dan tanpa cacat yang tampak seperti kapas tertinggal. Bahkan masa asal roh jahat ini mengandung benang yang terlihat dengan mata telanjang.
Sebelum semua orang bisa berbahagia untuk Yangke, setelah melihat kumpulan asal-usul ini, mereka semua berseru, "Asal-usul khusus!" Mendengar itu, mata lelaki tua itu tiba-tiba bersinar terang dan dia menatapnya dengan rakus. Bagaimanapun asal-usul khusus lebih berharga daripada asal-usul roh jahat biasa. Dan tidak ada yang tahu keajaiban apa yang dikandungnya. Tetapi ketika lelaki tua itu melihat kumpulan asal-usul yang khusus ini, dia dengan jelas merasakan kesadarannya sedikit ditarik. Seolah-olah seperti kucing yang mencium bau amis, sehingga ini merangsang hasrat naluriah. Jadi dalam sekejap, lelaki tua itu memahami bahwa sumber khusus ini adalah sumber yang dapat meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual. Bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh jiwa roh jahat setelah kematian. Sehingga wajar jika dapat meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, sehingga tiba-tiba orang tua itu serakah. Jika itu adalah sumber biasa, lelaki tua itu tidak akan tergoda. Tetapi hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual jarang terjadi, dan itu sepadan dengan resiko yang harus dia ambil. Jadi tanpa ragu sedikit pun, lelaki tua itu buru-buru berteriak kepada Yuking, "Awas!" Saat berikutnya dia mendekati Yangke seperti bintang jatuh. "Orang tua yang tak tahu malu!" teriak Senyi dengan marah. "Yangkai, hati-hati!" Semua orang berteriak kaget, tapi pada saat ini Yangkai masih pusing dan gemetar. Meskipun teratai penghangat dewa ada di sana untuk membantunya, dia telah menahan begitu banyak serangan jiwa yang menyebabkan dia menderita banyak kerusakan. Jadi setelah membunuh jiwa roh jahat, dia bahkan tidak melihat sumber dari apa yang ditinggalkannya. Saat Yangke baru saja mengeluarkan setetes ramuan dari ruang buku hitam dan dimasukkan ke dalam mulutnya, sebuah suara seruan datang. Jadi Yangke secara naluriah langsung memobilisasi energi sebenarnya di tubuhnya. Meraih asal-usul roja di depannya, di tangannya, menggerakkan tekniknya, memasukkannya ke telapak tangannya dan menghilang. Mencari kematian. Orang tua itu tidak memiliki keraguan saat ini. Karena dia sudah putus dengan Yangke dan yang lainnya. Dia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang baik. Sekarang ada ekspresi kesakitan dan kemarahan di wajahnya, dan dia memukul Yangke dengan keras saat berada di bawah perisai cahaya. Meskipun jika Yangke mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan dari alam kenaikan abadi tingkat kelima, dia masih tidak bisa menahannya. Karena dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan setetes cairan yang dan mengubahnya menjadi perisai untuk memblokirnya. Tuar! Dengan suara keras, Yangke dipukul oleh lelaki tua itu, dan dia langsung jatuh seperti meteorit ke dalam mata air jahat yang naik perlahan dan menghilang. Namun orang tua itu tertegun di udara, menggumamkan beberapa makian kemudian menghela nafas, lalu berbalik. Karena dia masih belum punya waktu untuk mengetahui asal-usul kelompok rojat khusus itu. "Yangkai!" Wajah Mi'er tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Jadi tanpa ragu-ragu dia melompat keluar dari platform tinggi dan jatuh ke tempat Yangkai jatuh. Namun dia baru terjatuh satu kaki, tubuhnya tertangkap. Melihat ke belakang, kemudian dia melihat saudara perempuannya menggelengkan kepalanya karena panik. "Biarkan saya pergi." Mi'er menatap kakaknya dengan memohon dan bergumam, namun Ci'er masih menggelengkan kepalanya dengan lingkaran matanya yang perlahan memerah. Karena setelah mempraktekkan keterampilan magis dengan menghubungkan cabang energi yang sama, kedua saudara perempuan itu secara bertahap menjadi berpikiran sama. Jadi bagaimana mungkin Ci'er tidak merasakan kesedihan dan kebingungan di hati saudara perempuannya saat ini? Jadi karena dia merasakan hal yang sama, Ci'er juga patah hati, tetapi dia tidak bisa melihat saudara perempuannya melompat hingga mati. Sekarang ada keheningan di platform tinggi karena semua orang di Lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Harta Karun tercengang.
Jelas mereka tidak menyangka bahwa orang tua itu bisa begitu hina dan tidak tahu malu. Sesaat kemudian, Leng San tiba-tiba berteriak, "Pukul saya!" Saat dia berbicara, dia menoleh, matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan dan kegilaan yang tak tertandingi. Dan dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan segel Raja Hantu. Segera tanda seringnya yang tajam melolong dengan ganas menyerang platform tinggi di sisi lain. Begitu dia bergerak, semua orang di lembah Raja Hantu menggunakan keterampilan seni bela diri mereka satu demi satu. Bahkan semua orang di sekte senjata harta karun juga buru-buru menggunakan harta rahasia mereka untuk menyerang lelaki tua itu. Dan sekte Sioyo, jelas semua orang ingin melampiaskan amarahnya sambil berusaha untuk tidak merusak perisai pertahanan energi yang sejati. Sekarang platform tinggi di sana telah dikepung dari semua sisi dan kemudian diserang dengan sangat ganas oleh sekelompok orang dari lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun. Sehingga situasinya menjadi lebih berbahaya, yang membuat ekspresi Yuking berubah drastis dan dia berkata dengan panik, "Leng San, apakah Anda bahkan ingin menyerang anggota sekte Sioyo saya? Bagaimanapun sekte Sioyo dan lembah Raja Hantu adalah tetangga dekat. Selain itu, kami tidak mengambil tindakan terhadap anak itu. Jadi jangan bertindak sembarangan." Mendengar itu, mata Leng San dingin dan dia mencibir berulang kali. Dia mengabaikan teriakan Yuking dan hanya menyanyiakan energi aslinya. "Junior, beraninya Anda!" Orang tua itu sangat marah. Jelas dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kelompok anak muda ini. Karena dalam kemarahan, serangan yang dilakukan oleh orang-orang itu sangat tajam. Meskipun dia diserang oleh satu atau dua orang, mungkin dia tidak peduli. Tetapi ada begitu banyak orang yang menyerangnya bersama-sama. Ditambah lagi dengan roh-roh jahat yang mengelilinginya, yang membuat lelaki tua itu tiba-tiba menjadi panik. Terutama beberapa harta rahasia yang dikorbankan begitu kuat, sehingga ekspresinya semakin berubah. "Jika kalian tidak berhenti, saya akan menghancurkan perisai pertahanan kalian, bahkan jika kita bertarung sampai mati." Orang tua itu meraung dan marah, meskipun dia berada di alam gerakan abadi tingkat kelima. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, mungkin dia tidak akan meneriakkan kata-kata sedih seperti itu. Jelas orang tua itu juga diam-diam menyesalinya di dalam hatinya. Jika dia tidak mencoba mengambil sumber roh jahat tadi, dia mungkin tidak akan membunuh anak itu, sehingga situasi tidak akan menjadi seperti ini. "Tunggu, jangan berkelahi!" Mata Toy yang tiba-tiba berbinar, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah dan berteriak kaget. "Saudara Yang belum mati!" Mendengar itu, semua orang tercengang dan energi sejati mereka tiba-tiba menjadi stabil. Kemudian mereka semua mengikuti pandangan Toyang dan melihat ke bawah. Benar saja, mereka melihat sosok buram memancarkan cahaya yang berkedip-kedip di mata air jahat di bawah. Dan itu memang Yangke. Bukan saja dia belum mati, tapi dia masih berdiri diam di mata air jahat. Sekarang asal-usul roh jahat yang tersebar di sekitar sepertinya tersedot oleh daya tarik yang tak terlihat. Kemudian dituangkan ke dalam tubuh Yangke dan menghilang. "Saudara Yang!" teriak Tao yang penuh semangat. Saat ini dari mata air yang seperti mendidih, tawa kecil Yangke terdengar. Tapi tawa itu sedikit menyeramkan saat terngiang di telinga. Lambat laun, tawa itu semakin keras, menggelegar seperti guntur. "Ada apa dengan Anda?" Wajah Toyang sedikit berubah dan dia menunduk dengan gugup karena tiba-tiba warna seperti tinta hitam muncul dari tubuh Yangke di bawah. Ada aura jahat yang berwarna hitam ini yang cukup mencolok. Itu seperti lubang hitam. Ketika muncul, itu langsung menelan semua cahaya dalam sekejap, yang membuat mata semua orang redup. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat sosok gelap di bawah, dengan hanya sepasang mata merah, memancarkan cahaya dingin yang haus darah. "Terobsesi!"
Orang tua itu berteriak dan aneh. Dia berpikir bahwa Yang Ke baru saja menelan begitu banyak sumber roh jahat dan dia tidak punya waktu untuk meredamnya dan didominasi oleh sumber roh jahat. Jelas penjelasan ini juga masuk akal. Dengan begitu banyak sumber roh jahat yang mengalir ke dalam tubuhnya secara instan, bahkan lelaki tua itu tidak dapat menahannya. Meskipun teknik budidaya dan atribut esensi sejati Yang Ke dapat menahan roh jahat, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Setelah mendengar apa yang orang tua itu katakan, semua orang di platform tinggi yang baru saja menghela nafas lega tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Tapi mata Leng San berkedip dan dia menunduk dengan curiga, merasa sedikit tidak yakin. Karena dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa Yang Ke dapat menggunakan jenis energi jahat yang berbeda dari energi yang sejati. Ketika mereka berada di tempat yang berbeda, dia dan Zimo juga mengira Yang Ke sudah gila dan mereka membuat lelucon besar. Pada saat itu, situasinya persis sama seperti sebelumnya. Yang Ke tertutup kegelapan, tapi kali ini lebih serius. Tapi, pernahkah dia menjadi gila? Leng San bertanya pada dirinya sendiri, tetapi tidak dapat memahaminya. "Mi-er, tenanglah, saya baik-baik saja." Suara Yang Ke datang dari bawah, sedikit emas dan besi, tapi cukup tenang. Mendengar ini, Leng San tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia, mengetahui bahwa Yang Ke baik-baik saja. Mi-er juga tercengang, tetapi Ji-er dengan cepat menariknya. Kemudian kedua saudara perempuan itu buru-buru bersembunyi di balik pelindung dan melihat ke bawah karena terkejut. Berdiri di platform tinggi dan melihat ke bawah, mata air jahat yang menutupi tanah di bawahnya telah naik ke posisi yang sangat tinggi. Mata air ini bukanlah air sungguhan, tetapi terlihat seperti air, merupakan cairan kental yang mengandung segala jenis kejahatan dan bahaya. Roh-roh jahat berbondong-bondong ke mata air ini dan terus-menerus melap energi di dalamnya. Tetapi jika seorang pejuang jatuh ke dalamnya, mungkin tidak akan selamat. Tapi sekarang, Yang Ke yang terbungkus energi hitam sama sekali tidak terpengaruh oleh mata air jahat. Dia seperti ikan yang berenang di air, terus-menerus berenang bolak-balik. Kemanapun dia melewat, semua orang jahat yang tersebar di luar tersedot ke dalam tubuhnya. Kadang-kadang dia bertemu dengan satu atau dua roh jahat tanpa mata. Namun ia tidak terserang dan roh-roh jahat itu sepertinya tidak dapat mendeteksi keberadaannya dan justru menutup mata terhadapnya. Tepat ketika melihat pemandangan itu, sekelompok orang tercengang. Bahkan orang tua di platform tinggi juga sama. Matanya hampir pecah dan dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Anak ini berada dalam keadaan yang sangat aneh saat ini. Energi yang terpancar dari tubuhnya benar-benar berbeda dari yang barusan. Karena penuh dengan aura jahat dan kejam. Dia seperti iblis besar yang membunuh orang dan kehilangan akal sehatnya. Tapi aura jahatnya membuat hati orang gemetar. Yang lebih mengejutkan lelaki tua itu adalah Yang Ke saat ini sedang mengumpulkan sumber roh jahat di bawah. Meskipun roh jahat itu saling bertarung sampai sekarang dan ada banyak roh jahat di bawah, tapi anak itu baru saja berjalan mendekat dan mengumpulkan puluhan sumber roh jahat yang membuat orang iri dan iri. Terlebih lagi, dia langsung menyerap sumber roh jahat ke dalam tubuhnya. Dan dia sepertinya tidak khawatir tentang bahaya yang terkandung dalam sumber tersebut yang akan ditimbulkannya. Sekarang, Yang Ke dengan senang hati berenang di mata air jahat untuk mengumpulkan sumbernya. Sambil terus-menerus mengeluarkan tawa dingin, meskipun ada kejutan dan kebanggaan dalam tawa itu, tapi lebih banyak kegembiraan. Baik tubuh maupun pikirannya sangat bersemangat. Bahkan darah di sekujur tubuhnya mendidih, seolah-olah dia sedang memegang kecantikan dalam pelukannya dan menggerakkan tubuhnya sambil merasakan keindahan itu. Tapi ada gelombang gerakan ritmis di dalam tubuh emas yang sombong itu. Sumber roh jahat yang baru saja tersedot ke dalam tubuh
membuat tubuh emas sangat bahagia. Dan dengan panik melap energi jahat di sekitar mata air jahat yang menunjukkan energi ini sepertinya sangat cocok untuk tubuh emas. Saat ini tubuh emas itu berubah menjadi pusaran air besar, menyedot semua kejahatan di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Alih-alih merasa tidak nyaman, Yangke malah tampak bahagia. Meskipun dia tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi karena tubuh emas menyukai energi semacam ini, Yangke tidak perlu menyelidikinya. Jadi dia langsung menyerapnya. Setelah dia menyedotkannya untuk waktu yang lama, Yangke tiba-tiba merasa jenuh. Namun bukan karena tubuh emas sudah jenuh, karena tubuh emas adalah jurang maut. Dia tidak akan jenuh, meski berapa banyak energi yang diserapnya, tetapi alam Yangke saat ini telah mencapai batasnya. Jika Yangke tidak menerobos belenggu ini, tubuh emas tidak akan menyerapnya lagi. Jika tidak, maka akan menjadi beban bagi Yangke. Mewaspadai hal ini, Yangke tidak bisa menahan perasaan kasihan, karena menyerap dengan giat roh jahat ini tidak hanya mengisi kembali tubuh emas, tetapi juga menyimpan hampir 100 roh jahat di dantian. Tapi Yangke belum punya waktu untuk menyempurnakan sumber-sumber ini. Jadi dia hanya dapat memasukkannya ke dalam dantiannya untuk sementara. Lagi pula tidak ada cara untuk menghemat lebih banyak, terutama asal-usul khusus yang ditinggalkan oleh jiwa roh jahat yang membuat Yangke sangat prihatin. Jika dibandingkan dengan asal lainnya, kelompok ini tentu sedikit berbeda. Jadi dia harus menyempurnakannya dengan cepat, sehingga dia dapat menyerap lebih banyak sumber dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ranah sekarang. Memikirkan hal ini, hati Yangke tiba-tiba menjadi panas. Berbalik dan melihat, sekelompok orang di platform tinggi masih menatapnya dengan cemas, terutama kedua saudara perempuan keluarga Hu dapat terlihat dengan jelas. Ada kekhawatiran yang terpancar di mata indah mereka, sehingga tidak dapat disembunyikan. Merasa hangat di hatinya, Yangke bergegas ke kaki platform tinggi dan melambai kepada mereka. "Beri saya sebuah botol pemurni roh." Mendengar itu, Shen Yi tersenyum rakus. "Saya tahu saudara yang jujur." Oleh karena itu, dia dengan cepat mengumpulkan botol pemurni roh milik semua orang dan melemparkannya ke arah Yangke. Namun hanya ada 5 botol pemurni roh. 3 di antaranya dibawa oleh sekte senjata harta karun dan 2 dibawa oleh orang-orang dari lembah Raja Hantu. Karena Jier dan Mier baru saja melarikan diri ke sini dan berlindung di sini, jadi tentu saja tidak memiliki botol pemurni roh. Adapun 1 botol pemurni roh itu dapat menampung 20 sumber asal roh jahat. Jadi 5 botol pemurni roh sama dengan 100 sumber asal. Dengan jumlah yang begitu besar, tidak ada yang bisa menghindari godaan. Yangke terus kembali ke mata air jahat dan berenang dengan tidak hati-hati di antara roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian terus-menerus menggunakan botol pemurni roh untuk mengumpulkan sumbernya, mengisi 1 botol dan menggantinya dengan yang lain. Setelah beberapa saat, ke-5 botol itu penuh. Melihat pemandangan itu, orang tua itu dan semua orang di sekte Xiaoyu memandang Yangke dengan penuh semangat. Bahkan mata semua orang dipenuhi dengan keserakan dan iri hati. Karena meskipun mereka bertarung sampai mati di platform tinggi ini, tapi mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan sumber asal. Tetapi Yangke dibawa berenang di mata air tanpa khawatir, mengumpulkan banyak sumber asal, sehingga membuat semua orang merasa iri. Karena jika membandingkan keduanya, bagaimana mereka tidak merasa iri dan cemburu? Sehingga lelaki tua itu juga penuh dengan penyesalan, sehingga ekspresi wajah penuh dengan kebingungan, dan segala macam perasaan mendidih di hatinya. Jika dia tahu bahwa anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa, bagaimana dia bisa berselisih dengan Yangke? Tapi baru sekarang dia melihat betapa misterius dan kuatnya Yangke, jadi tidak ada gunanya menyesal sekarang.
karena tindakan yang dia lakukan untuk memukul Yang Ke barusan benar-benar menghancurkan harapannya untuk berteman dengan Yang Ke. Meskipun Yang Ke tidak bisa membantunya mendapatkan perisai pertahanan ajaib itu, tetap saja bagus jika Yang Ke membantunya mengumpulkan sebagian sumber asal roh jahat untuknya sekarang. Bagaimanapun tindakannya memungut asal di bawah ini sepertinya lebih mudah dibandingkan memetik semangka. Memikirkan hal ini, orang tua itu mendengus dingin. Sial, ini saat yang buruk. Saya telah melewatkan kesempatan yang bagus dengan sia-sia. Sejenak lelaki tua itu merasakan sakit gigi dan nyeri di sekujur tubuhnya. Segera Yang Ke mengambil 5 botol berisi dan melemparkannya ke atas, tapi dia tidak terburu-buru untuk kembali, tetapi tergantung di atas mata air jahat. Kemudian dia menoleh dan menatap lelaki tua itu dengan tatapan sinis, sehingga hati lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, karena dia tidak tahu apa arti tatapan Yang Ke. Saat dia berjuang, dia melihat Yang Ke menyeringnya padanya, dan ada rasa berbeda di mata merah itu, dan ia terbang perlahan dengan anggun. Sekarang semua orang di platform tinggi merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat dan waspada. Mereka saat ini sedang berjuang untuk menghadapi roh jahat. Jika Yang Ke mengambil kesempatan untuk menambah penghinaan pada lukanya, semuanya akan berakhir. Benar saja, hujan terus-menerus terjadi ketika rumah bocor. Perahu terlambat dan terkena angin kencang. Yuking diam-diam menyalahkan lelaki tua itu atas kecerobohannya barusan, dan dia segera berkata dari kejauhan. Temanku, harap tunggu. Sekte Sioyo kami tidak memiliki dendam terhadap Anda. Jadi saya harap Anda berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan. Melihat Yuking begitu rendah hati dan mencari kesempurnaan, semua orang di lembah Raja Hantu diam-diam merasa bahagia. Melihat Yang Ke menurutnya, dia tidak jahat, karena jika dilihat sosok dari belakang, dia begitu anggun saat ini. Namun Yang Ke tidak mengatakan apapun atau mengambil tindakan apapun, tapi dia bisa membuat musuh menjadi sangat ketakutan karena ekspresi acuh tak acuh Yang Ke. Sebagai seorang pria, Anda harus melakukan ini. Senji berkata dengan kekaguman di wajahnya. Leng San mendengus pelan, kemudian dia memutar matanya. Teman, mari kita bicara. Jika ada yang ingin Anda katakan. Melihat keheningan Yang Ke, Yuking menjadi semakin bingung tentang apa yang dia inginkan dia lakukan. Jadi dia hanya bisa berkata lagi. Namun, wajah lelaki tua itu juga tidak yakin, dan dia tetap diam, membiarkan Yuking berpura-pura menjadi cucunya, dan juga ingin menggunakannya untuk mengetahui niat Yang Ke. Saya menginginkan sesuatu. Tepat ketika Yuking merasa tidak nyaman, Yang Ke berbicara, jadi Yuking dengan cepat menjawab. Apa yang teman saya inginkan? Katakan saja, selama Sekte Sioyo saya memilikinya, saya akan memberikannya. Botol pemurni roh Anda. Yang Ke menyeringnya dan taring putih yang terbungkus energi hitam sangat ganas dan menakutkan. Itu sangat mudah. Yuking tidak berani mengabaikannya dan dengan cepat mengeluarkan botol pemurni roh yang dibawa oleh saudara laki-lakinya. Dan mereka juga membawa 2 botol pemurni roh. Jelas Yang Ke juga mengetahui hal ini, dan di dalam 2 botol ini dia juga memiliki beberapa kelompok sumber asal-usul roh jahat. Menyingkirkannya dengan ringan, Yang Ke menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Kemudian Yang Ke mencibir, perlahan menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Orang tua itu mendengus dingin, menunjukkan ketidaksenangan. Bagaimanapun dia adalah master gerakan abadi tingkat 5. Meskipun dia juga tahu bahwa Yang Ke kuat dan misterius, dia sebenarnya tidak takut padanya. Tapi dia masih memiliki 4 junior yang harus diurus, tanpa kepastian membunuh Yang Ke dengan 1 serangan. Lelaki tua itu tidak berani bertindak gegabah. Tapi Yang Ke memintanya secara terang-terangan,
Dan di depan generasi muda, lelaki tua itu secara alami merasa malu. Namun orang tua itu tidak ingin menambah kemarahan Yangke lagi. Setelah mendengus, dia menahan amarahnya dan berkata, "Berikan padanya." Tapi seorang pemuda di sebelah lelaki tua itu tampak ragu-ragu, jelas tidak ingin menyerah begitu saja. "Saya sudah memberitahunya," teriak lelaki tua itu. "Ya." Pria pemuda itu melirik Yangke dengan penuh kebencian, menggertakkan gigi dan mengeluarkan 2 botol pemurni roh dari tangannya dan melemparkannya ke arah Yangke. Segera Yangke mengulurkan tangan dan mengambilnya, memandangnya dengan acuh tak acuh. "Saya akan ingat Anda, jadi sebaiknya Anda berhati-hati." Pemuda itu penuh darah dan mengandalkan dukungan dari orang yang lebih tua dan berkata kepada Yangke sambil mencibir. Tatapan Yangke berubah menjadi dingin, kemudian niat membunuh terpancar dari matanya. Namun sebelum dia sempat mengambil tindakan, lelaki tua itu menampar pemuda dengan keras, sehingga pemuda itu terlempar di tempat beberapa kali. Setelah dia menstabilkan dirinya, salah satu pipinya tiba-tiba membengkak. "Apakah Anda akan mati jika Anda tidak berbicara?" Lelaki tua itu memandangnya dengan galak. "Sialan, saya tidak ingin membuat anak aneh ini kesal lagi. Jika Anda masih mengoceh lagi, itu hanya akan membuatnya semakin marah. Jika Anda melakukannya sekarang, tidak ada di antara kalian yang bisa keluar hidup-hidup." Pemuda itu jelas terpana dengan tamparan itu. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa tuannya akan melakukan sesuatu padanya. Jadi dia hanya menutupi pipinya dengan linglung. Matanya penuh penghinaan dan kemarahan. Wajahnya menjadi merah dan biru. Tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Dia menelan kata-kata itu dengan mulut penuh darah. "Apakah Anda puas, teman kecil?" Lelaki tua itu memandang Yangke dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Yangke tertawa liar, tidak bermoral, dan mengangguk berulang kali. "Puas? Silakan kembali," kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Yangke berdiri di samping platform tinggi mereka yang selalu membuat lelaki tua itu merasa seperti duri di punggungnya. Namun dia selalu waspada. Apakah dia akan melakukan gerakan tiba-tiba? Karena dia juga harus menghadapi roh jahat, jadi betapa sulitnya situasinya sekarang. "Jangan terburu-buru." Yangke perlahan menggelengkan kepalanya, tapi ekspresinya tenang dan tenang. Warna kulit lelaki tua itu sedikit berubah dan menjadi tidak yakin. Yangke mengangkat botol pemurni roh di tangannya ke arahnya perlahan dan mulai mengumpulkan sumber roh jahat yang melayang di samping platform tinggi mereka. Karena ada banyak sumber asa yang tertinggal setelah lelaki tua itu dan orang dari sekte Shoujo membunuh roh-roh jahat terhadap. Bahkan jumlah mereka cukup banyak, yang seharusnya itu menjadi pendapatan bagi mereka, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk mengambilnya, jadi mereka hanya bisa membiarkannya melayang di luar. Melihat Yangke berjalan santai di halaman, mengumpulkan sumber roh jahat dengan ekspresi tenang, Yukin tersenyum pahit, membuka mulutnya tetapi tidak berani mengatakan apapun. Bahkan orang tua itu juga terlihat jelek dan ingin muntah darah. Setelah beberapa lama, Yangke selesai mengumpulkan roh-roh jahat di sekitar mereka. Yangke terkekeh dan memandang mereka dengan ringan. "Lanjutkan, saya akan mengumpulkannya nanti." Saat Yangke mengatakan ini, dia merasa cukup marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Karena keempat botol pemurni roh belum penuh, jadi Yangke berjalan berkeliling lagi sebelum kembali. Dia datang ke platform tinggi tempat semua orang tinggal, melemparkan 4 botol pemurni roh kepada saudara perempuan Hu, dan berkata, "Kalian perhatikan baik-baik, saya ingin memurnikannya terlebih dahulu." "Iya." Kakak beradik Hu memiliki wajah seperti bunga persik dan tersenyum manis. Meskipun 4 botol pemurni roh terakhir semuanya diberikan kepada Ji dan Mi.
Tidak ada seorang pun di lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Harta Karun yang mengeluh. Bagaimanapun masing-masing faksi, mereka telah memanen 2 botol asal roh jahat. Bahkan hutang Yangke sebelumnya kepada lembah Raja Hantu tidak hanya dilunasi seluruhnya, tetapi juga memberi mereka hasil panen yang melimpah. Belum lagi Toyang dan yang lainnya dari Sekte Harta Karun, mereka datang ke sini hanya karena tuan mereka menginginkan sumber roh jahat untuk melihat apakah mereka dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Jadi mereka hanya ingin membunuh beberapa roh jahat mereka untuk menyelesaikan tugas mereka. Tetapi sekarang mereka telah memperoleh panen yang besar. Jadi bagaimana mereka bisa tidak bahagia? Tapi upaya putus asa Mi'er untuk terjun ke mata air jahat untuk menemukan Yangke membuat semua orang menyadari bahwa hubungan antara Yangke dan si kembar tampak agak tidak biasa. Dan itu bukanlah pertemuan kebetulan seperti yang mereka duga. Pantas saja Yangke bersedia mengambil tindakan dan menjemput si kembar dari platform tinggi di sana. Memikirkan hal ini, semua orang melihat ke arah Yangke dan kemudian ke saudara perempuan Hu. Semuanya dengan wajah ambigu dan ekspresi aneh. Dia memang seorang anak nakal yang mesum. Leng San diam-diam menggertakkan gigi, membencinya tanpa henti karena saat berada di tempat yang asing, bajingan ini mengambil keuntungan besar dari dia dan Zimo. Jika musuh tidak menyerang desa saat terakhir, mungkin dia dan Zimo akan menjadi teman baik. Jika Zimo benar-benar dimakan olehnya saat itu, Leng San mungkin tidak bisa lepas dari genggamannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan di gua jahat, dia akan bertemu dengan seorang wanita cantik yang memiliki hubungan tidak jelas dengannya. Bahkan ada wanita kembar di sini. Jadi berapa banyak wanita yang dia kenal di luar? Memikirkan hal ini, Leng San menjadi semakin bingung dan diam-diam memutuskan untuk tidak berurusan dengan Yangke. Di masa depan, meskipun dia memang orang baik, dia juga agak terlalu nakal. Mungkin jika dia berjalan bersamanya lagi, dia akan kehilangan kepolosannya tanpa mengetahui caranya. Bagaimanapun, Leng San juga ingin menikah dengan keluarga yang baik. Jadi dia memandang sekilas ke arah saudara perempuan Hu dan mulut Leng San sedikit bergerak. Karena sekarang ada banyak di platform tinggi dan Yangke duduk bersila di tanah, mengembalikan semua energi jahat ke dalam tubuh emas kebanggaannya dan energi yang sejati di dantiannya juga mengisi ulang meridiannya. Karena energi jahat yang terkandung dalam mata air jahat dapat ditelan langsung ke dalam tubuh emas yang sombong. Tetapi sumber roh jahat harus diimbangi dengan energi yang sejatinya. Saat ini, Yangke secara singkat telah menjelajahi asal-usul dantian dan ada sebanyak 100 kelompok. Dan hanya satu yang dapat ditentukan sebagai asal-usul yang khusus. Dan itu adalah sumber yang tertinggal setelah kematian jiwa roh jahat. Setelah memikirkannya, Yangke memutuskan untuk membiarkannya sampai akhir untuk selalu menyimpan barang bagus untuk yang terakhir. Sambil menarik sumber lain di dantiannya ke dalam meridiannya, Yangke menggunakan energi sejatinya untuk meredam sambil memahami belenggu seni bela dirinya. Sehingga pengekangan langit dan bumi yang kabur memberkati. Namun lapisan pengekangan ini tidak dapat dirasakan oleh Yangke sampai mencapai tingkat tertentu. Tapi karena setiap kali prajurit itu hendak menerobos, dia bisa menangkapnya dengan jelas. Jadi dengan menghancurkan lapisan belenggu ini, kekuatan prajurit dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika dia tidak dapat melakukannya, budidayanya hanya dapat dihentikan. Karena semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk mematahkan belenggu yang dipasang pada tubuh seseorang. Dan ini juga salah satu alasan mengapa kekuatan prajurit tumbuh perlahan di tahap selanjutnya. Terkadang seorang pejuang akan tinggal di satu alam sepanjang tahun, tidak mampu menembus penghalang itu. Tapi justru karena kualifikasinya yang terbatas, tapi dengan pengekangan semacam ini, terutama terlihat jelas di puncak alam kenaikan abadi.
Oleh karena itu, di dunia saat ini hanya ada sedikit orang yang berhasil menembus level gerakan abadi. Dan setiap pejuang yang berhasil menembus level gerakan abadi adalah seorang penguasa yang kuat. Paling tidak, mereka semua adalah pemimpin pasukan kelas 1. Jika terjadi kecelakaan, maka itu hanya ada pada Ling Taisu. Lagi pula, pavilion surga hanyalah sekte kelas 2 dan juga sering menghadapi kehancuran. Sekarang Yang Ke merasakannya dengan hatinya, mengumpulkan seluruh energinya dan terus menyerang belenggu yang mikatnya. Tapi waktu berlalu dengan lambat dan Yang Ke tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Tetapi lapisan pengengkangan itu tiba-tiba rusak dan seluruh tubuh Yang Ke terasa ringan tanpa alasan. Seolah-olah dia telah melarikan diri dari penjara sehingga dia merasakan kebebasan dalam tubuh dan pikirannya. Sepenuhnya dunia ini tidak bisa lagi menghalangi langkahnya untuk mencapai puncak ilmu bela diri. Segera aura tak kasat mata dengan Yang Ke sebagai pusatnya tiba-tiba menyebar keluar, menciptakan lapisan riak yang terlihat dengan mata telanjang, yang membuat setiap orang yang berbicara dan tertawa dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba ini, dan dengan cepat menoleh untuk melihat Yang Ke. Setelah dipastikan bahwa dia membuat keributan karena terobosannya, semua orang terlihat aneh karena dia berani menerobos lingkungan berbahaya seperti itu. Tapi keberanian Yang Ke sungguh mengagumkan. Alam Yuan sejati, tingkat ke-6. Bahkan jika dia berhasil menerobos, Yang Ke tidak segera bangkit, tetapi masih menggunakan keahliannya untuk memasukkan asal-usul roh jahat yang baru saja dimurnikan sepenuhnya di meridiannya ke dalam tubuh emas yang sombong. Bagaimanapun tubuh emas tidak lagi jenuh dan kekuatan hisab seperti pusaran tercipta, menelan energi asli yang dimurnikan sehingga alam yang baru saja ditembus dengan cepat menjadi stabil. Tapi masih ada bola asal yang tersisa di dantian Yang Ke, dan itu adalah asal mula khusus yang ditinggalkan oleh jiwa roh jahat itu setelah kematiannya. Tapi meskipun wajah Yang Ke terkejut, dia juga menjadi energik, karena dia juga menantikan untuk melihat manfaat apa yang akan diberikan oleh asal-usul istimewa seperti itu kepadanya. Esensi sejati mendorongnya untuk melakukan perjalanan melalui meridian, mengeras dan terbakar. Segera kotoran dihilangkan sedikit demi sedikit dan zat yang tidak berguna dan dikeluarkan dari tubuh. Lagi pula ini memang asal-usul yang istimewa sehingga Yang Ke membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyempurnakannya. Namun saat esensi jiwa roh jahat mengalir di meridian, itu membawa perasaan aneh yang membuat Yang Ke merasa rileks secara fisik dan mental. Dan ini adalah efek yang tidak pernah dimiliki oleh asal-usul lain. Tiba-tiba Yang Ke mengikuti meridian dan dia melesat langsung ke atas kepala dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya Yang Ke menyadari kekuatan kesadarannya karena tanahnya sudah banyak berkembang. Dan ini sebenarnya adalah kumpulan roh jahat yang dapat meningkatkan kekuatan kesadaran dewanya. Tidak hanya itu, sepertinya ada hal lain yang menyusul. Jadi Yang Ke membuka matanya dengan penuh semangat. Sepertinya ada arus listrik yang mengalir melalui matanya yang bersinar terang. Setelah berpikir sejenak, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Sambil berdiri perlahan, Yang Ke melihat ke arah platform tinggi tempat lelaki tua itu berdiri. Saudara Yang, apakah Anda baik-baik saja? Senyi bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, ini tidak bisa lebih baik. Yang Ke sedikit mengangguk, menatap lelaki tua itu, tapi matanya perlahan menjadi berbahaya, seolah pria tua itu menyadari tatapan Yang Ke. Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang.
Setelah sekilas pandang, lelaki tua itu mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa pemuda aneh ini tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia tampak lebih percaya diri dan sombong dari sebelumnya, terlihat lebih mendominasi. Anda baru saja maju ke dunia kecil, apakah Anda ingin menarik perhatian saya? Orang tua itu mencibir dalam hatinya karena dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Tapi Yangke memang berusaha menarik perhatiannya. Lagi pula orang tua ini baru saja memukul Yangke dengan keras untuk merebut asal-usul kelompok roh jahat khusus itu. Jika bukan karena fisik Yangke yang bagus dan energi sejati yang sangat murni di tubuhnya, pada saat kritis dia mengembunkan perisai cahaya yang meskipun tidak dapat memblokir gerakan pria itu, setidaknya itu sudah cukup. Meskipun dia akan segera mendapatkan kembali minatnya, tujuan Yangke selalu untuk membalas dendam ketika ada keluhan. Karena menelan amarahnya ini bukanlah yang dia inginkan. Saat matanya berkedip, Yangke perlahan-lahan menenangkan pemusuhannya. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya yakin untuk membunuh orang tua itu. Bagaimanapun levelnya terlalu tinggi, bahkan dengan cara yang baru saja dia peroleh, dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Jadi Yangke tetap harus merencanakannya dengan matang. Saudara Yang, Toyang memandang Yangke dengan ekspresi serius dan berkata, kami baru saja mendiskusikan dengan merasa bahwa tinggal di sini bukanlah solusi jangka panjang. Iya, Yangke juga merasakan hal yang sama. Dia tidak dapat melarikan diri sekarang karena roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bersembunyi di platform tinggi di tengah. Jadi sekarang semuanya roh-roh jahat di dekatnya sudah berkumpul. Jadi di luar pasti lebih aman. Jadi dia berhenti dan berkata, bagaimana menurut Anda? Kami ingin pergi dari sini. Sandy mengerutkan kening dan berkata, tetapi kami juga khawatir. Begitu kami meninggalkan platform tinggi ini, kami mungkin menjadi sasaran roh jahat dan akan sulit untuk melarikan diri. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Mereka sekarang menganggap Yangke sebagai tulang punggung mereka, dan Yangke secara alami tahu bahwa mereka menaruh harapan padanya. Saudara Yang, bisakah Anda tetap mempertahankan perisai pertahanan berskala besar saat terbang? Shen Yi sedikit malu karena mereka memiliki orang terbanyak di lembah Raja Hantu, diikuti oleh 4 orang dari sekte senjata harta karun, dan akhirnya saudara perempuan keluarga Hu ingin Yangke mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Tetapi itu terlalu kuat untuk orang lain. Selain itu, mereka tidak tahu berapa banyak energi nyata yang tersisa untuk dihamburkan oleh Yangke. Saya belum mencobanya, tapi itu mungkin. Yangke memikirkannya dengan hati-hati karena itu pasti akan menghabiskan banyak energi nyata untuk mempertahankan perisai pertahanan berskala besar. Tetapi dia juga masih banyak memiliki banyak cairan yang sejati yang disimpan di dantian. Jika ini masalahnya, maka kita bisa mengambil resiko. Shen Yi sedikit mengangguk, namun saat semua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara detakan yang cepat dan dahsyat dari jauh. Mendengarkan suaranya, sepertinya itu adalah gerakan jantung yang sangat besar, yang membuat ekspresi semua orang berubah saat mereka mendengarnya. Setelah menunggu beberapa saat, suara dentuman kembali terdengar. Namun kali ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ketika suara itu keluar, lokasi di mana mata air roh jahat itu berada sebenarnya sedang berjatuhan. Sekarang mata air jahat di bawah platform tinggi tiba-tiba tampak mendidih. Dengan gelembung-gelembung besar bermunculan satu demi satu. Gelembung-gelembung itu meledak dan menjadi bola-bola energi jahat. Saat gelembung-gelembung itu meledak, mata air jahat di bawahnya tiba-tiba melonjak dan naik dengan cepat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.